Oke, selamat malam semua. Sebentar saya share ya.
sun. Terus? Ya. Ya. Ya, yang keras. Ya. Yang keras suaranya. Ya. Ya. Tangannya. What did you draw? What are you drawing? Oh, dragonfly feet. Same. Let me see. Can we see from here? Oops. Oh, yes, we can.
Wah, satu tampilan yang sangat indah ya, juga musik yang sangat indah by Miss Victoria yang kita bisa lihat bersama-sama. Selamat malam para peserta seminar yang budiman. Salam sejahtera dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan saya Frida akan menjadi moderator pada seminar malam hari ini. Untuk kelancaran seminar online pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pastikan mic Anda tetap dalam keadaan mute supaya pembicara suaranya tetap jelas terdengar dan tidak terganggu. Kemudian berikutnya, jika memungkinkan, pastikan untuk selalu open cam supaya kita bisa senantiasa berinteraksi satu dengan yang lain juga dengan pembicara. Kemudian dipersilahkan bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan nanti bisa ditulis di kolom chat di bawah ini dan nanti akan dijawab oleh pembicara di akhir acara dalam Q&A. Dan supaya tidak mengganggu, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengklik tanda panah di sebelah chat ini dan tulisan show chat previewnya diantik supaya kita bisa tetap fokus. Kemudian untuk tampilan yang lebih jelas, bisa juga untuk bagian di pojok kanan atas ada bagian view, bisa diklik dan pilihlah untuk speaker view sehingga saudara-saudara bisa tetap melihat pembicara dengan jelas. Nah, ketika kita akan mendengarkan seminar malam hari ini berkaitan dengan tampilan yang sudah kita lihat di awal, tentu saja ini sesuatu yang menggugah pemikiran kita ya, apa yang akan kita dengarkan malam hari ini. Perlu diberitahukan bahwa seminar malam hari ini merupakan sesi ke-1 dari The Gifted Child dengan tema Social Emotional dan Social Support. Dan sesi kedua nanti akan dilanjutkan pada tanggal 21 Februari. Jadi pastikan rekan-rekan bisa juga mengikuti sehingga mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dan melalui seminar ini diharapkan bisa membuka wawasan berpikir kita bersama, terutama bagi peran orang tua, para pengajar, sehingga pengetahuan kita menjadi luas, terutama dalam perkembangan anak-anak dan juga bagaimana cara menangani kebutuhan khusus anak atau murid-murid kita. Selain itu, diharapkan melalui seminar ini dapat membangkitkan awareness kita bersama mengenai komunitas yang ada saat ini. Jadi seperti kita lihat tadi, The Gifted Child Community sangat membantu untuk terutama untuk para orang tua untuk mengatasi anak-anak yang gifted child ini. Dan tentu saja kita juga akan mendengar dari narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Miss Victoria. Dan saya akan membacakan dari Miss Victoria ini mengenai pembicara kita malam hari ini. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga dan aktivis musik di gereja sebagai pianis. Dan selain menguasai alat musik piano, saat ini beliau juga menekuni alat musik flute. Tadi kita dengar juga musik yang indah ya dimainkan oleh diciptakan dan dimainkan oleh Miss Victoria sendiri. Dan selain bakat dalam musik, narasumber kita ini juga ternyata gemar membuat origami seperti Reinhardt tadi ya, dan juga paper quilling. Dan beliau sebetulnya lulus dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, telah bekerja sebagai auditor selama 13 tahun. Namun, pada bulan Maret 2008, penulis lebih memfokuskan diri pada bidang piano dan mengajar di salah satu sekolah musik yang berada di Jakarta Barat. Dan tepatnya tanggal 22 Juni 2022 yang lalu, Miss Victoria membentuk suatu komunitas yang disebut Gifted Community yang tadi kita lihat bersama ya videonya, bagaimana anak-anak yang luar biasa diberikan gift ini. Dan tentu saja ada undangan jika rekan-rekan atau peserta di sini ingin membuka pengetahuan juga dan masuk dalam komunitas ini, silahkan untuk join melalui link yang akan saya kirimkan di chat berikut. Nah, nanti bisa mengisi dan mendapat informasi lebih banyak dari The Gifted Child Community.
Nah, selain lagu yang tadi kita dengar di video tadi, ternyata ada karya lain yang Miss Victoria telurkan ya, yaitu sebuah e-book berjudul Symphony of Life, A Walk with God-Gifted Child. Nah, isinya apa? Nanti kita akan dengar lebih jelas dari pemaparan narasumber. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya mau berikan waktu dan kesempatan kepada Miss Victoria. Silakan, Miss. Oke, selamat malam semua. Thank you untuk Gloria Mus Cipaucu yang telah memberikan kesempatan saya untuk menerangkan dan menjelaskan apa itu gifted child. Seperti yang telah dikatakan oleh Frida barusan, memang Oktober tahun lalu saya baru saja meluncurkan buku buku solo saya yang pertama kali. Itu menceritakan bahwa perjalanan saya dalam mengasuh anak saya yang gifted. Jadi mulai dari awal kehidupannya dia lahir, kemudian deteksi awal anak saya tentang gifted dan bagaimana pola asuh yang saya jalankan kepada anak saya sehingga akhirnya saya membentuk suatu komunitas gifted ya. Tahun 2022 Juni, tanggal 22 Juni tahun 2022 saya membentuk Gifted Community Jakarta di mana member awalnya itu hanya 15 anggota di mana kami berdomisili di Jabodetabek, hanya Jabodetabek. Tetapi sejalan dengan waktu ternyata banyak sekali anak-anak gifted yang bermunculan di mana-mana ya. Jadi sampai saat ini tahun 2025 awal member gifted community hampir berjumlah 300 orang. Yaitu saya kumpulkan untuk parents, orang tua, psikolog yang mau sama-sama belajar mengenai anak-anak seperti ini. Kenapa saya terus untuk mengedukasi orang-orang tentang anak-anak seperti ini? Karena sepertinya orang sudah mulai aware, sudah mulai sadar dengan adanya anak-anak seperti ini di lingkungannya masing-masing. Karena anak-anak seperti ini adalah anak-anak yang memiliki karakter yang unik, yang tidak biasa orang jumpai. Mungkin kita lebih seperti talk show ya. Mungkin saya akan bertanya ke peserta yang di sini, apa yang kalian pikirkan tentang kata-kata the gifted child? Mungkin bisa open mic. Menurut kalian apa sih gifted child itu? Coba siapa yang mau kira-kira memberikan pendapatnya gitu loh. Boleh Mengenai raise gifted. hand juga, silahkan ya yang mau menjawab, dipersilakan untuk raise hand atau open mic langsung. Apa yang terlintas di pikiran kalian tentang, oh anak ini anak gifted. Mungkin yang lebih banyak kita dengar anak ini adalah anak autis atau memiliki spektrum ADHD ya. Kalau gifted mungkin kalian apa yang terpikirkan dengan kata-kata anak ini anak gifted loh gitu. Bisa kalian kasih? Boleh. Ini dengan nama Nirwana. Silakan. Halo, Ya. kalau misalnya dari saya, kalau misalnya yang saya perhatikan dari anak saya sendiri adalah, memang mereka kalau dari anak saya gifted child itu, dia memiliki intelijen lebih tinggi dari teman-teman sebayanya, pemikiran yang lebih tinggi, tapi di bagian sosial emosionalnya dia sangat kurang, seperti itu. Dan, Iya. dilihat oleh secara umum orang-orang akan melihat anak ini seperti, eee, aneh, orang aneh gitu, atau Oke. seperti autis begitu. Oke, oke. Terima kasih ya Bu ya, sudah merespons. Oke, saya coba share PPT saya.
Oke. Kali ini saya membawakan tema The Gifted Child. Tahun lalu saya sudah membawakan tentang, gifted child juga, tapi lebih ke pendeteksian ya. Untuk saat ini, hari ini saya lebih ke sosial emosional. Oke, sekarang awalnya kita coba pikirkan tentang arti dari gifted child. Sebenarnya kalau anak-anak gifted child itu, banyak arti gitu ya, banyak arti. Tapi kalau yang saya pikirkan selama ini saya, renungkan gitu, apa sih seorang gifted child itu kalau gifted child itu bisa dikatakan seorang individu dewasa yang terperangkap dalam seorang tubuh anak kecil gitu. Jadi pemikirannya dewasa, pemikirannya sudah jauh di depan anak-anak, usianya. Jadi, andaikan misalnya anak saya sekarang usia 11 tahun, pemikirannya dia tuh udah seperti anak 18 tahun, anak 19 tahun yang memiliki, tujuannya, "Saya ingin kuliah di sini, saya ingin mengerjakan ini, saya ingin, melakukan ini," apa yang jadi seperti anak dewasa gitu, tapi sebenarnya itu anak kecil gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu mungkin ya, mungkin nanti, mmm, kalian nih akan dapat PPT saya yang tahun lalu karena saya tidak membahas lagi. Mengenai gifted child itu ada teori yang namanya, teori Renzulli, teori Three Rings Renzulli ya, di mana mereka mempunyai tingkat kognitif itu di atas rata-rata. Jadi kalau di atas rata-rata maksudnya IQ mereka tuh di atas rata-rata. Eee yang kita tahu IQ rata-rata itu 120, 130, seperti itu. Yang kedua memiliki motivasi yang tinggi ya, dan kemauan yang keras gitu. Jadi kalau udah mau ini, dia harus jalankan bagaimanapun juga. Nah, satu lagi dia memiliki kreativitas yang tinggi. Nanti kita akan bahas ya, apa bedanya anak-anak, gifted dengan anak-anak talented karena berhubungan dengan, eee, Gloria Mus ya. Mengapa saya berbicara di Gloria Mus ini karena saya melihat bahwa sebenarnya banyak anak-anak seperti ini, banyak anak-anak dengan potensi yang baik gitu seperti ini, tapi karena ketidakmengertian, tenaga pendidik, mungkin juga orang tua atau, masyarakat yang ada di sekitarnya dia, sehingga potensinya dia itu sebenarnya ada, jadi tidak kelihatan ya, oke, saya lanjutkan. Nah ini pendeteksian. Pendeteksian awalnya ini untuk anak-anak seperti gifted ini memang benar. Mereka tuh cukup cerdas, cerdas sekali seperti yang tadi saya sudah sharing-kan mengenai, video gitu ya. Ada anak yang baru umur 22 tahun, dia sudah bisa baca ya kan. Misalnya ada juga anak yang mungkin usia 3 tahun, terus usia 4 tahun, tapi sudah menghafal semua solar system gitu ya, planet-planet, beserta turunannya, terus, bendera negara gitu ya, semua gitu loh, yang ada di globe gitu ya, globe bumi, mereka tahu, terus, mereka juga bisa menghitung dengan cepat gitu, menghitung dengan sangat cepat sekali gitu ya. Ada juga anak-anak gifted ini yang menyukai history, jadinya, Perang Dunia Pertama, mungkin Perang Dunia Kedua, menghafal nama-nama presiden gitu ya, yang mungkin orang merasa bahwa kok anak-anak kecil begini, tapi pemikirannya tuh udah kritis, udah kayak seperti jauh lah, bahkan mungkin orang-orang dewasa sekalipun juga nggak akan tahu gitu ya, nggak akan tahu, oh seperti apa mereka ini gitu loh. Saya melihat ini anak saya gitu ya, anak saya waktu dulu kecilnya juga kayak begitu. Kecil-kecil udah, eee, yang seperti tadi saya katakan, kadang-kadang saya juga duduk berdua di depan TV nonton nonton seperti National Geographic atau misalnya lebih kayak Bright Side yang kita harus berpikir gitu ya, berpikir kritis, ini apa, seperti itu anak-anak gifted seperti itu. Ada juga yang tadi seperti di video saya sharing-kan, anak usia 5 tahun, tapi, eee, dia bisa 5 bahasa, ya, bisa 5 bahasa, bahasa Rusia lagi. Kalau saya tanyakan ke ibunya, ibunya nggak ngajar gitu, ibunya juga nggak bisa malahan gitu loh. Seperti anak saya juga tidak mengajarkan anak saya origami gitu ya. Bisa dibilang, tingkat origaminya dia tuh udah lebih jauh daripada anak-anak seusianya dia gitu loh. Karena anak-anak gifted ini memiliki suatu, cara pemikiran mereka, cara pembelajaran mereka itu berbeda dengan anak-anak yang lainnya,
seperti itu. Jadi kalau untuk pendeteksiannya ini, mungkin saya akan kasih PPT yang tahun lalu, kalian mungkin bisa baca gitu ya. Nah, strategi pendekatannya. Nah, ini strategi pendekatannya ini yang penting, karena yang saya lihat bahwa, anak-anak gifted yang ada di sekarang ini ya, di sekolah-sekolah itu, pada saat guru nggak mengerti, pada saat orang tua nggak mengerti, itu salah gitu loh. Karena mereka dianggapnya tuh anak nakal, anak yang keras kepala, anak yang susah diatur, anak yang banyak maunya gitu ya, anak yang bisa dibilang ya lebih lebih membuat ibunya atau pengasuhnya itu lelah gitu ya. Jadi kayaknya nggak mengerti mereka tuh sebenarnya maunya apa. Tapi jika kita tahu, oh anak ini karakternya seperti ini loh. Jadi kita harus menggunakan strateginya seperti ini. Karena apapun yang mereka lakukan itu memiliki tujuan. Jadi bukannya mereka melakukan ini nggak ada tujuannya, enggak, mereka tahu gitu loh. Jadi misalnya anak ini saya ajak misalnya mau kemana. Jadi saya terangkan gitu loh, "Kamu ke sini tujuannya untuk ini, apa yang kita lakukan, apa yang akan kita bertemu dengan siapa 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 siapa." Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua tidak mengerti, yang ada nanti akan ada, apa namanya, sengketa. Jadi akan ada, bentrokan gitu ya antara anak dengan, orang tuanya. Jadi kayaknya aduh bikin orang tuanya kesel gitu ya. Jadi strategi pendidikan itu sangat penting kalau menurut saya. Begitu pula juga dengan tenaga-tenaga pendidik yang ada untuk mendidik mereka kan. Mungkin di sekolah, 7 jam misalnya atau di tempat les juga gitu ya. Jadi strateginya itu harus disesuaikan karena kecepatan berpikir mereka, apa, motivasi mereka, tujuan mereka itu, eee, bisa dibilang, berbeda gitu ya. Kita jangan bilang mereka tuh aneh, tapi unik gitu ya. Mereka tuh berbeda karena pemikiran pandangan yang berbeda. Oke. Nah, ini pendeteksiannya ya, seperti signal tumbuh kembangnya, signal kepribadian dan karakteristik perilakunya, signal kecerdasan istimewa, misalnya prestasi akademi, terus prestasi bidang tertentu yang luar biasa, serta hasil tes IQ jika memungkinkan. Nah, ini yang saya harus tekankan. Di komunitas kami, pada komunitas kami, Gifted Community Jakarta, ada anak gifted yang bisa diberikan tes IQ, ya, ada yang bisa. Ada juga yang tidak bisa dites secara IQ, tapi karakternya adalah gifted, itu ada. Nah, inilah yang membuat, apa, masyarakat jadi bingung ya, maksudnya kok anak saya IQ-nya nggak sampai 120 atau 130, tapi karakter anak-anak saya ini kok karakternya gifted, ini bagaimana? Nah, mengapa terjadi seperti ini? Karena banyak sekali faktor-faktor internal, ya, internal dari dirinya dia yang dia cuma berpikir, "Untuk apa aku melakukan tes IQ?" Itu satu ya, jadi tes IQ-nya tidak bisa maksimal. Atau juga, eee faktor eksternal, misalnya pada saat dia melakukan tes IQ, lingkungannya nggak memungkinkan, maksudnya mungkin, cuacanya panas, terus, mungkin kelasnya nggak nyaman, terlalu berisik atau ribut atau seperti apa, jadi dianya ke-distract terus. Jadi seperti itu. Ya jadi tidak untuk saat ini, tes IQ untuk anak-anak gifted itu tidak menjadikan patokan gitu ya. Aku lebih berpikir bahwa anak-anak ini kita lebih memikirkan karakter mereka gitu ya, karena, sangat sulit kalau untuk dipaksakan terus tentang tes IQ. Oke. Nah, karena saya berbicara untuk Gloriamus, di mana Gloriamus adalah sekolah musik ya. Kalau sekolah musik, kalau kita melihat bahwa, eee, mungkin akan dipikir, "Oh, anak ini gifted, apakah anak ini gifted atau talented?" Nah, saya akan coba gifted children. Berdasarkan teori dari Renzulli, ada 3 faktor, ya, kapasitas intelijensi yang tinggi, kreativitas yang tinggi, kemauan dan motivasi yang kuat. Sedangkan kalau talented, anak bertalenta memiliki potensi kreativitas yang tinggi, tidak mengacu pada tingginya potensi intelijensi, daya talenta yang luar biasa dan kreativitas yang sangat tinggi dapat mengubah sebuah komposisi musik dengan nuansa yang baru. Jadi begini, kalau untuk anak gifted, gifted is talented. Dia karena dia memiliki,
tingkat kognitif yang sangat tinggi, jadi dia bisa semuanya. Mungkin dia bisa main piano, dia bisa main gitar, dia bisa main catur, dia bisa bikin coding, dia bisa apa ya, bikin puzzle misalnya, dia bisa bikin Lego, dia bisa ini banyak. Kan itu anak-anak gifted seperti itu. Ya, kalau anak-anak talented mungkin lebih merucut ya arahnya seperti mungkin dia sukanya musik gitu loh ya. Kalau anak saya juga bisa main piano, anak saya juga bisa main gitar gitu ya. Tapi kalau untuk diulang-ulang latihan seperti kita tahu bahwa musik itu kan harus diulang-ulang ya. Misalnya anggap belajar Beyer misalnya, belajar etude lah gitu loh. Kan harus diulang-ulang supaya menjadi suatu hal yang excellent, suatu hal yang perfect. Kalau anak-anak seperti ini, dia nggak mau gitu loh, dia nggak mau diulang-ulang. Seperti contoh anak saya. Anak saya itu bisa dikatakan kalau untuk pernah belajar Beyer gitu ya. Tapi pada saat disuruh mengulang-ulang itu dia merasakan suatu kebosanan karena dia merasakan bahwa aku udah bisa gitu loh. Untuk apa aku ulang gitu loh ya. Jadi itu yang suatu jadi pertentangan kadang-kadang kalau guru sama muridnya seperti itu gitu loh. Sampai ketika kalau dia sendiri yang merasakan bahwa oh ya aku tuh harus bermain lagu ini untuk misalnya perform. Nah, saya cerita anak saya waktu lalu itu anak saya memang les piano. Les piano gurunya bilang, "Ya udah kamu main lagu ini." Kebetulan pakai buku Alfred misalnya. Nah, lagu nomor ini misalnya, ya udah. Terus ditawarkan ke anak itu, "Kamu mau nggak ikut konser?" "Oh mau," katanya. Nah kemudian dia pulang dan dia bercerita ke saya, "Mama aku mau ikut konser." Tapi saya katakan bahwa, "Kamu yakin mau ikut konser?" Gitu loh. Karena saya tahu dia punya anxiety itu gede banget gitu ya. Kenapa anak itu bisa anxiety? Karena dia meletakkan standar perfeksionisnya itu tinggi banget gitu ya. Andaikan misalnya kita 100%, mungkin dia perfeksionisnya bisa 1000% gitu ya. Dia sangkin dia mau perfect, dia tidak mau mengecewakan orang gitu. Jadi dia kayak anxiety. Nah, seperti itu. Saya udah kasih tahu ke dia gambaran bahwa nanti pada saat kamu konser, kamu akan dipertontonkan oleh sebanyak orang gitu loh. Apakah kamu sanggup seperti itu? Oh, oke, aku mau. Oh, oke. Karena dia keinginannya itu adalah dari dirinya sendiri. Nah, saya lebih mudah untuk mengontrol dia. Oke, kamu di sini ya part ini misalnya bar 1 sampai 5 misalnya, kamu ada yang kesalahan. Kamu ulang-ulang aja di situ. Nah, sebenarnya kan dia awalnya kan memang nggak mau ya untuk diulang-ulang ya, tapi karena keinginannya dia untuk perfect, keinginannya dia untuk konser, dan dia beranggapan bahwa, "Aku tuh harus perfect pada saat konser." Nah, dia sendiri mau mengulang-ulang itu, gitu ya. Nah, itulah bedanya, gifted dan talented gitu. Kalau talented kan pasti ya kalian udah tahu sendiri, di sini juga saya lihat ada beberapa, guru-guru Gloriamus, mungkin kalian paham dengan murid-murid kalian gitu kalau untuk excellent bagaimana maju untuk konser, maju untuk ujian gitu loh, apa yang harus mereka persiapkan seperti apa, kalian sudah tahu. Nah, inilah yang merupakan kalau menurut saya yang merupakan masalah daripada anak-anak gifted itu adalah bukan masalah prestasi, ya karena mereka tuh sebenarnya sudah memiliki potensi yang cukup baik gitu ya. Tapi bagaimana untuk potensinya itu menjadi suatu prestasi, yaitu di mana sosialnya mereka, emosinya mereka itu bisa terkontrol dengan baik. Misalnya jangan terlalu anxiety, jangan terlalu gugup atau gimana gitu kan. Jadi itu yang harus kita tekan. Saya melihatnya anak saya awal-awalnya juga nggak percaya diri ya, nggak percaya dirinya kalau kita melihat, saya bisa menceritakan tuh kayak suatu hal yang konyol misalnya seperti ini, eee, kita makan di restoran terus tiba-tiba nggak sengaja dia menjatuhkan sendok gitu. Terus saya bilang, "It's okay, nggak apa-apa, kita bisa minta lagi, coba kamu minta lagi." Anak itu udah cukup besar mungkin udah sekitar kelas 3 SD lah. Itu bukan suatu hal yang sebenarnya masalah, tapi bagi dia masalah banget gitu ya. Bagi dia masalah banget. Dia merasakan bahwa, "Aduh aku tuh udah berbuat salah, aku tuh udah berbuat salah menjatuhkan sendok ini dan saya harus minta lagi," gitu loh. Nah itu dia merasakan, "Aduh itu nggak banget deh," gitu loh. Kalau bisa mamah aja yang tolong mintain, itu satu contoh. Misalnya yang kedua, mungkin anak umur, SD kelas 3 udah bisa jajan sendiri, misalnya ke kantin sekolah atau misalnya ke Alfamart kita, temani dia, tapi dia nggak mau. Kenapa? Dia tuh
takut salah ngomong misalnya. Saya melihatnya gitu, aduh aduh gimana cara ngomongnya. Nah seperti itu. Jadi dia merasakan bahwa, aduh ini aku gimana ya menghadapi orang baru yang baru kenal gitu kan, menghadapi orang itu harus bagaimana ngomongnya supaya aku nggak merasa mempermalukan diri sendiri. Nah seperti itu. Ya, sosial emosional itu yang harus kita bina gitu ya. Nah, salah satunya misalnya faktor bawaan dari dirinya sendiri kan yang perfeksionisnya itu, bagaimana anxiety-nya misalnya, kita tekankan, atau misalnya standarnya dia, perfeksionisnya dia yang udah nggak usah terlalu nilainya dia nggak usah 100 semuanya. Pernah dia katakan ke saya begini, "Mama aku dapat ulangan dapat 60," gitu ya. Terus, "Nggak apa-apa kan nggak apa-apa kan?" Dia kayak udah ketakutan bahwa saya marah gitu. Saya merasakan, nggak apa-apa gitu loh, bukan suatu masalah kamu dapat nilai 60, bukan arti besoknya kamu tuh, the end of the world gitu ya kan, nggak apa-apa kita bisa remet, kita bisa ulang lagi. Nah mungkin kemarin persiapan kamu kurang gitu ya, mungkin dalam arti, kamu ya, mungkin anak ini berpikir bahwa, "Oh gampang, menggampangkan." Tapi dengan kejadian seperti itu kan jadi suatu pembelajaran. Nah, step by step, pelan-pelan kita bawa anak itu, memiliki suatu kepercayaan diri. Nah itu dia ya, satu faktor bawaan yang seperti tadi saya katakan, mungkin faktor keluarga. Faktor keluarga maksudnya mungkin dari ayah atau ibu yang memiliki perfeksionis atau OCD yang terlalu tinggi atau misalnya juga anxiety, itu juga bisa mempengaruhi ya. Jangan lupa bahwa, gifted ini adalah suatu genetik ya, mungkin juga dari ayah ibu secara langsung atau juga, kakek nenek ya, bisa juga. Atau faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini nih semakin besar anak kita kan semakin apa, lingkungan ya, jadi dari rumah, terus dia harus sekolah, mungkin dia harus ke tempat les gitu. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi dia. Mungkin juga pada saat dia selesai pulang les, di tempat les mungkin diomeli sama gurunya, terus karena gurunya juga nggak mengerti tentang emosinya dia gitu kan ya, sehingga dia ngerasa, "Aduh aku udah melakukan suatu kesalahan yang aduh gede banget nih." Nah seperti contoh, kemarin saya sempat telepon ke teman saya juga memiliki anak-anak gifted ya, dia baru pindah sekolah. Nah pada masuk sekolah baru ini, mmm, ibunya tidak mengatakan bahwa anaknya gifted ya, takut nggak diterima soalnya banyak banget anak-anak gifted, orang tua yang mengakui anaknya gifted, dari pihak sekolah itu meminta sebuah surat diagnos dari, psikolog yang mengatakan bahwa anak itu gifted. Dan untuk saat ini masalah yang terjadi adalah psikolog itu agak sulit untuk menyatakan anak itu gifted. Ya, kenapa? Karena, pada DSM-5 gitu ya, psikolog gitu ya, belum secara, tertulis bahwa, anak kita itu termasuk dalam DSM-5. Mungkin kalau autism atau ADHD mungkin sudah masuk gitu ya. Nah, itulah yang membuat, anak-anak itu sulit gitu loh untuk pindah-pindah sekolah, karena sekolah juga pengen ada surat dari psikolog seperti itu. Jadi teman saya itu nggak ngomong bahwa anaknya gifted. Hanya teman saya mengatakan bahwa anaknya itu disleksia dan ADHD, itu aja. Nah, anak itu pulang ternyata diomelin sama gurunya. Terus dia bilang sama mamanya, dia curhat ke mamanya, "Mama, aku dimarahi guru begini 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 begini." Perasaan tuh, aduh hatiku sedih banget, dia bilang gitu, anak kelas 3 SD. "Hatiku sedih banget, serasanya tuh kayaknya udah mau keluar, jadi udah kayak mau blow up gitu ya." Seperti itu. Jadi kalau orang melihat lain kan, masa begitu aja sampai begitu gitu, maksudnya istilahnya lebay gitu ya. Tapi bagi mereka itu hypersensitif sekali karena karakter mereka itu benar-benar sensitif gitu loh ya. Oke, saya next ya. Mmm, oke, sosial emosional. Nah, intervensi yang perlu dilakukan, lingkungan rumah, pendekatan pada anak. Ini perlu banget ya, di mana orang tua, papa mama itu adalah orang yang bisa dikatakan paling dekat dengan anak. Jadi mereka tuh harus paham dulu, "Oh anak aku tuh seperti ini, karakternya seperti ini." Dalam arti bukannya maksudnya, oh jadi kayak cincai-cincai, enggak gitu loh. Jadi tetap masih ada rules gitu ya, kita harus tetap juga nggak boleh abu-abu ke mereka. Kalau misalnya memangnya yang benar ya A, A, B, B gitu. Kita nggak boleh abu-abu ke mereka, karena mereka itu kan sangat pintar ya. Mereka itu sangat pintar, kadang-kadang karena pinternya mereka tuh bisa memanipulasi orang. Jadi kita harus benar-benar tegas, misalnya sebelum makan harus cuci tangan.
harus cuci tangan. Karena kenapa? Mereka kadang-kadang bisa denial apa segala macam. Kita jelaskan kenapa harus cuci tangan. Karena mungkin ada kuman atau bagaimana misalnya. Kenapa harus gosok gigi. Nah, apa, kegiatan-kegiatan repetisi, nah mereka tuh pasti bosen dan mereka tuh nggak mau. Malah ada yang, "Aduh buat apa sih?" Misalnya, "Buat apa sih gosok gigi? Buat apa sih gigi ini?" Males banget gitu loh. Nah, itu kita harus ajarkan ya. Hal-hal yang, bisa dibilang simple, tapi bagi mereka itu kayaknya antara, "Aku melakukan ini untuk apa?" Jadi kita harus jelaskan tujuannya. Oke, yang kedua lingkungan sekolah, materi dan strategi pendidikan yang tepat. Nah, untuk anak-anak seperti ini memang sulit ya, seperti anak saya kebetulan juga sekolah di sekolah reguler. Awalnya bener-bener struggle, dia bener-bener struggle karena dia ngerasain, "Aduh mama aku bisa, udah bisa semua," gitu ya. Karena kecepatan pemikiran mereka, pemahaman mereka itu kalau bisa dikatakan anak-anak gifted, sekali, 2 kali diajarkan itu sudah bisa. Sedangkan kalau anak-anak yang dikatakan bright child, misalnya anak-anak yang juara satu gitu ya, mungkin harus 5 atau 6 kali baru bisa gitu ya. Bayangkan jadi kecepatannya itu sangat tinggi sekali. Jadi mereka tuh ngerasa bahwa, "Aduh, guru ngulang lagi." Jadi aku bosan. Aku bosan akhirnya yang dilakukan adalah udah, mungkin bisa, mengganggu teman, bisa juga gitu ya, atau bisa juga dia lari-lari atau gimana, bisa itu terjadi sekali di komunitas kami gitu ya, anak-anak itu. Atau bisa juga akhirnya ya tidur gitu ya, nggak gurunya mungkin udah sering ngomelin, ya udah akhirnya dia tidur gitu. Oke, yang ketiga masalah pada anak itu sendiri, karakter, kepribadian, giftedness yang tidak terdukung atau masalah patologis, gitu ya. Karena karakternya itu, eee, mereka sangat berbeda. Oke, next, perfeksionis dan kreativitas anak gifted. Suatu karakter kepribadian yang positif, yang menjadi pendorong serta sumber energi untuk mencapai hasil yang baik. Maksudnya gini, sebenarnya perfeksionis dari anak-anak gifted itu sangat penting banget ya. Karena dengan seperti itu mereka seperti memiliki, apa ya, kekuatan gitu ya, suatu pendorong jadinya. Oh, misalnya dia lagi membuat suatu project seperti ini. Wah, dia kayaknya semangat banget gitu ya. Mereka harus berhasil gitu, harus bagus, harus misalnya, harus menyelesaikan. Jadi benar-benar kayak fokus banget atau gimana. Nah, sebelum seminar ini kebetulan saya tadi ke kamar anak saya. Saya lihat anak saya lagi bikin, saya nggak tahu dia lagi bikin apa gitu ya, tapi, eee, sesuatu apalah out of the box lah gitu, aku nggak ngerti. Aku cuman, karena nggak banyak terlalu memperhatikan, aku bilang, "Oke, good, apa yang kamu bikin itu nanti kamu jelaskan setelah mama selesai seminar," gitu ya. Nah, terus ini jika gagal maka ia akan mengulanginya lagi dengan strategi yang berbeda. Nah, dia ini suka melakukan trial and error ya. Anak-anak ini suka melakukan trial and error gitu. Jadi dia coba-coba dulu, "Oke ini salah," ulang lagi, tapi bikin lagi dengan strategi yang berbeda, caranya berbeda, seperti itu sampai excellent. Nah, itulah anak-anak gifted. Oke. Nah, ini coba saya cepatkan ya, adaptive perfeksionis itu meletakkan standar yang tinggi, mendahulukan ketertiban dan keterorganisasian, dapat merasakan puas akan hasil yang diperoleh, mempunyai gairah yang mencapai sesuatu yang unggul, mempunyai motivasi untuk mendapatkan reward positif. Nah, ini adaptif. Yang kita harapkan anak-anak ini adalah memiliki adaptif perfeksionis, bukan adaptif perfeksionis. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kenapa ini sering terjadi? Karena udah mulai kelihatannya seperti gini, misalnya, contoh lagi anak saya. Anak saya itu, untuk pelajaran Math, Science, Inggris, itu udah nggak usah, saya bantu gitu ya. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia, untuk PPKN, untuk history, IPS gitu ya, dia udah, "Aduh gimana nih?" Gitu ya. Kayaknya dia udah mulai ogah-ogahan gitu ya. Jadi udah kayak, "Aduh udah males ngerjainnya." Sampai suatu saat itu, dia pernah ngomong gitu loh ya ke saya gitu ya, "Mama aku aduh nggak begitu suka nih dengan pelajaran ini nih, kayaknya membosankan, aku nggak suka dengan begini-begini." Jadi kayaknya udah mulai melambat deh, udah mulai kayak seharusnya dikerjain tapi udah mulai banyak alasan gitu ya, udah mulai, "Ah aku mau makan dulu, aku mau ini dulu, aku mau apa." Jadi dia udah kelihatan. Nah itu sebenarnya udah kelihatan tuh ciri-cirinya ini dia, udah mulai nggak mau ngerjain sebenarnya.
terus memberikan alasan macam-macam, terus tidak mampu menoleransi kesalahan. Jadi kadang-kadang dia tinggalin aja gitu ya, cenderung merasa sangat tidak perfect. Nah ini dia yang agak mengerikan sih. Jadi kadang, dia bilang gini, "Aku mau belajar lagi," dia bilang gitu ya. "Loh kamu kan udah belajar?" Kan saya bilang gitu ya. Enggak, aku belum bisa," dia bilang gitu. Padahal, saya udah ajarkan dan dia udah ngerasa bisa. Jadi mendekati hari ujiannya dia udah kayak ketakutan sendiri gitu ya, "Aku belum bisa nih, aku harus belajar lagi, harus belajar lagi." Aku cuma bilang begini, kebetulan aku Kristen ya, jadi aku bilang gini, "Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Kamu sudah belajar, coba kita menyerahkan, semuanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang bantu," gitu ya. Saya ajarkan itu mungkin bisa dibilang setiap hari ya, setiap hari. Jadi mereka itu karena anxiety-nya tuh terlalu gede, jadi saya harus ajarin setiap hari. Mungkin kalau anak-anak yang lain udah ngerti gitu ya, tapi bagi mereka tuh itu luar biasa, bagaimana mengatasi mereka punya anxiety-nya itu luar biasa. Nih, sangat mengkritisi diri sendiri. Wah, dia udah selalu suka ngomong, "Mama aku ngerasa aku tuh paling bodoh di sekolah, aku tuh paling bodoh, kayaknya aku bisa nggak naik kelas nih," dia bilang begitu ya. Saya cuman katakan begini, "Yang Mama tahu ya, kamu tuh kayaknya ada dalam 10 besar ranking gitu loh ya. Kalau kamu merasakan bahwa kamu tuh nggak bisa naik kelas, bagaimana dengan sisa teman kamu yang di 20 ranking di bawahnya itu, mereka tuh bagaimana?" Dengan seperti gitu mungkin dia ada pemikiran bahwa, "Oh ya oke." Jadi kita nggak boleh, terus ke mereka gitu ya. Jadi tetap kita, kasih pemikiran yang positive thinking gitu loh ke mereka supaya mereka tuh, oh iya gitu ya. Takut akan masa depan, ini jelas sekali, merasa merendah diri. Nah, tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak gifted ya, saking terlalu perfeksionisnya. Nih, ada istilah namanya phalanx negatif. Phalanx negatif itu apa? Yaitu perasaan takut salah atau takut gagal, padahal bisa. Jadi misalnya gini, waktu itu dia pernah, mau perform, gitar ya, dia jadi gitaris untuk teman-temannya bernyanyi. Saya mendapatkan laporan dari gurunya, "Bu, anak ibu sebentar-bentar minta izin ke WC," gitu ya. Bentar-bentar minta izin ke WC gitu ya. Tadi terus udah gitu minta ke saya, "Miss, aku mau latihan lagi," gitu ya. Terus saya, coba teks ke gurunya, saya katakan, "Oh iya dia anxiety Miss, tolong dibantu." Maksudnya, ya sudah palingnya jalan satu-satunya coba kita berdoa dan, mengingatkan bahwa tadi tuh kamu udah bermain bagus gitu loh, nggak apa-apa gitu loh, kalau salah sedikit pun juga orang juga nggak notice, nggak jadi masalah gitu ya. Oke, ini faals negatif, rasa takut, rasa frustasi, perkembangan metakognisi yang tinggi. Jadi dia udah berpikiran aneh-aneh tuh, "Aduh kalau misalnya aku main salah nih gimana ya, bisa kacau." Nah ini ya, yang namanya perkembangan metakognisi yang tinggi, jadi udah pikirannya udah main-main kemana mana ya. Oke, akibat dari faals negatif, nah seperti ini. Menarik diri, kecemasan, psikosomatik, hilangnya rasa percaya diri, konsep diri negatif, rasa malu, jago imago, masalah keterkaitan sosial, masalah prestasi, ya. Karena dia merasa bahwa nggak prestasinya nggak percaya diri, ya akhirnya ya dia memendam suatu potensinya dia yang pada akhirnya prestasinya dia nggak akan kelihatan. Oke, saya rasa untuk sesi pertama sampai di situ dulu. Saya, stop share. Oke. Ya, mungkin tadi ada pemaparan-pemaparan ya tentang terutama tentang mendeteksi gitu ya. Nah, mungkin saya mau memberikan kesempatan juga dari peserta jika ingin ada yang mau menanyakan sesuatu eh, sementara di chat masih kosong tapi mungkin ingin bertanya secara langsung kepada Miss Victoria gitu ya karena tadi menarik banyak banget poin-poin yang diberikan ya terutama ya mengenai bagaimana bisa mendeteksi, kemudian strategi pendekatannya harus seperti apa begitu ya. Mungkin sambil menunggu ya ada yang bertanya. Saya penasaran, Miss. Oh, ada yang mau bertanya ya. Dari Yana. Boleh, saya kasih kesempatan dulu kepada Kak Yana, silahkan langsung open mic. Halo, selamat malam. Oke, Malam. tadi
Kebetulan anak saya itu baru saya bawa ke psikolog itu setahunan yang lalu. Sebenarnya simptomnya udah kelihatan dari umur 2 tahun. Cuman waktu itu saya abaikan karena nggak merasa itu mengkhawatirkan ya. Waktu itu anaknya udah bisa baca umur 2 tahun. Bahasa Indonesia ya. Nggak sengaja. Jadi saya sodorin koin huruf. Niatnya saya cuma ngasih tahu aja nih, mama beliin gitu. Ternyata dia tahu. Habis itu saya ajarin bahasa Indonesia lancar, hitungan bulan udah bisa. Ketika saya mau beralih ngajarin bahasa Inggris, ternyata dia bisa baca bahasa Inggris dengan sendirinya tanpa saya ajari. Sebenarnya hal seperti itu kan nggak biasa ya. Kok bisa gitu? Bagaimana cara dia bisa mempelajari itu? Nah, itu saya abaikan. Jadi saya anggap pintar biasa aja. Kecerdasan yang anak-anak kan tiap anak kan beda-beda, saya mikirnya begitu. Baru mulai ada gangguannya itu setahun kemarin waktu dia terambisi sama serangga. Jadi semua karakteristik serangga, nama ilmiah, bagaimana sifatnya segala macam dia tahu. Dia bisa menemukan dia di sekitar rumah barang kecil-kecil kayak gitu. Dan dari yang berulang-ulang itu muncul ini gagap, muncul gagap. Nah, yang mau saya tanyakan gagap dan bicara repetisi ini kan baru baru saya ke psikolog itu ya disarankan untuk terapi perilaku. Ini yang mau saya tanyakan, dengan terapi perilaku apakah memang untuk gagapnya dan repetisi bicaranya itu bisa ini ya, bisa hilang seperti itu. Oke, Lalu ya begitu. oke. Sebelumnya saya mau mengklarifikasi dulu ya. Saya bukan psikolog, Ya. saya bukan terapis. Mm. Saya hanya seorang ibu yang memiliki anak gifted. Jadi kalau untuk terapi seperti apa, mungkin lebih ke psikolognya. Tapi yang saya harus tanyakan adalah, yang membuat dia ini sorry, sekarang anaknya umur berapa ya, Bu? 3 tahun. Sorry, 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun ya, jadi berarti udah 4 tahun ya. Yang Ya. Ibu rasakan ini, jadi tiba-tiba anak Ibu gagap gitu? Jadi kalau dari psikolognya bilang memang oh ya kebetulan anak saya gifted dengan penyertanya tuh Asperger. Oke, oke. Mm-mm. Karena ya itu tadi dia ada minat khusus dengan satu tema yang itu saja. Habis itu ya kalau dari psikolog masukannya ya treatmentnya memang seperti yang tadi Ibu cerita juga benar semua ciri-ciri ada di dia. Kalau misalnya saya ajak belajar yang sebenarnya dia tuh bisa banget, dia nggak mau ya nggak mau. Mau saya rayu, nah itu juga permasalahan di saya ya. Tiap habis ngajar dia tuh kepala saya bener-bener sakit gitu. Karena ya Allah tiap hari tuh harus ini ya, kayak berantem gitu. Kayak tiap hari tuh harus adu urat gitu loh. Nah itu juga nanti bisa di-share ya Bu, bagaimananya. Jadi kayak keras kepala banget gitu menurut saya. Ya Allah, itu permasalahan yang akhirnya saya mikirnya, ini kayaknya saya yang nggak ada ilmunya menghadapi anak seperti ini kan. Sedangkan kan kalau kapasitas kita tiap hari harus beradu dengan anak seperti ini tuh kayak draining ya, karena kita juga ada kerjaan rumah dan lain-lain. Tapi Ya, ini anak satu aja nih, ya, saya masak manggil-manggil terus, mau nunjukin apa. ya, Ya begitulah. ya. Jadi, Betul. tapi ya itu tadi yang apa? Saya itu nggak eh, ingin tahu apakah yang sudah sudah ini ya anaknya sudah lebih besar dari anak saya ya. Perkara kayak bicara repetisi, terus gagapnya karena terlalu overload dengan informasinya itu bisa teratasi gitu. Oh, oke. Mm. Kalau, untuk seperti itu terapi, yang saya tahu setiap anak kasus beda-beda, Bu. Ya, ya betul betul. Jika ada, 1.001 anak gifted, berarti ada 1.001 macam kasus anak gifted. Ya, variasinya beda-beda ya. Betul.
Di komunitas kami member kurang lebih 300. Itu macam-macam semuanya. Macam-macam. Jadi mungkin kalau saya cerita seperti ini ada juga yang mirip, sedikit nyantol gitu ya. Yang ini mirip, misalnya mirip si A, nanti mirip si B, mirip si C. Jadi banyak sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bagaimana, karena ibu yang lebih mendampingi dia, ibu yang akan lebih paham. Betul ya? iya. Nah, sekarang ini bagaimana ibu supaya tidak perang gitu ya, istilahnya perang dengan anak sendiri ya kan. Nah, itu yang terjadi dengan saya dulu nih ya. Iya, Saya iya, perang gitu benar. sama anak saya. Sampai sekarang juga masih perang sih. Tapi karena saya udah tahu, oh iya kamu tuh mau melakukan ini karena apa? Ya kan? Anak saya sekarang umur 11 tahun. Ya. Semakin udah preteen nih. Jadi semakin kritis ya. Jangankan dia gifted, anak biasa aja udah mau pecah ya kepalanya ya karena udah mau remaja kan, banyak maunya. Udah gitu generasi alfa lagi ya. Generasi alfa ya. Jadi kita harus paham gitu anak-anak sekarang ini gimana. Jadi kita palingan gini, anak-anak seperti itu kita ajak diskusi. Biasanya saya ajak diskusi. Jadi kalau bisa dulu ya Bu, suara saya tuh mungkin soprano mentok kayaknya ya. Soprano mentok gitu. Kalau udah ngajarin dia tenggorokan saya sakit rasanya. Udah gitu aduh kepala isinya ini ya, darah gitu. Ya pemarah gitu kan ya. Ini jantung kayak berdebar-debar. Tapi pada saat saya belajar gitu karakternya dia seperti ini, bagaimana saya harus mendekatinya dia. Oh, mereka tuh kayak begini. Saya lebih ini, lebih bisa mengontrol. Nomor satu Bu, harus kontrol emosi ibu sendiri. Karena anak itu punya keunikannya masing-masing ya. Eh Saya juga berguru parenting dengan salah satu psikolog yang bisa mungkin Ibu saya kurang tahu, namanya Charlotte Priatna. Nah, itu psikolog anak yang menurut aku itu cukup baik gitu ya. Aku banyak belajar dari dia, khususnya untuk bagaimana memahami eee, belajar diri sendiri dulu nih, kontrol diri sendiri dulu gitu loh. Kita bisa kontrol diri sendiri dulu sebagai orang tua, baru kita bisa menghadapi anak yang seperti itu gitu loh. Kalau kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri, ya, yang ada anak itu ya dia dengan motivasinya, dengan keinginannya kayak gitu melihat, "Ini mama juga udah marah-marah, terus aku udah begini, jadi kayaknya nggak akan bisa sama," gitu loh. Gitu loh, Bu. Jadi dari saya cuman satu, bagaimana Ibu untuk kontrol emosi Ibu. Sekarang ya, Bu, saya nih sama anak saya, kalau nadanya udah flat kayaknya, udah flat kalau bisa fales kayaknya. Tapi ini saya, ulu hati saya belajar untuk menekan gitu, sampai saking kadang-kadang udah ya Ibu tahu sendiri kalau marah, tapi Ibu harus tekan ulu hati Ibu sakit ya. Aduh gimana gitu. Jadi saya menghadapi anak saya ini, daripada kita ribut, mendingan saya tenangin diri saya sendiri dulu, pikiran saya aman gitu kan ya, waras gitu, baru saya ngadepin dia. Gitu sih, yang saya bisa bantu Ibu ya. Tapi kalau untuk masalah, terapi, mungkin Ibu tanyakan ke psikolog. Baik, baik, Saya baik. bukan mendalami bidang itu, jadi saya nggak berani ngomong, Bu, gitu ya. Mhm, iya. Oke deh, thank you, Baik, Bu. terima kasih, Bu. Ya. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Miss Victoria. Berarti latihan kesabarannya harus ekstra ya. Jadi parents untuk anak-anak gifted ini supaya nggak soprano mentok nanti duet sopranonya anaknya lagi mentok. Nah, cuma saya mau tanya penasaran aja tadi kan ada sedikit ciri-cirinya itu anaknya bisa menunjukkan bahwa dia punya strong willed gitu ya. Nah, dulu kalau nggak salah dengar itu dulu ada kategori anak-anak strong willed juga gitu ya. Kalau gifted saya memang baru dengar gitu ya terakhir. Nah, ada perbedaan nggak? Kalau di awal kan kita bahas perbedaan anak gifted dengan talented. Dan sekarang perbedaan anak gifted dengan yang strong willed karena mungkin berbeda ya gitu perlakuannya juga gitu. Gimana, Miss? Oke, kalau yang saya lihat bahwa, strong will anak gifted itu, mereka tuh punya tujuan, benar-benar mau punya tujuan. Misalnya, eee, kayak anak saya senang sekali koleksi, koin kuno, koin-koin kuno gitu ya. Kan anak-anak itu kan pinter ya. Apalagi hari gini anak-anak itu kan cerdas ya, digital gitu, melek digital gitu kan. "Mama beli aja di Tokped, Shopee," ya kan, searching-nya cepet banget ya mereka gitu. Terus menurut saya jelaskan ke dia, yang namanya koleksi itu
instan. Kalau instan itu bukan koleksi, jadinya itu enggak seperti itu. Kalau koleksi, kamu harus misalnya ke satu negara, ya kamu kumpulin, kayak gitu. Dia benar-benar kekeh, benar-benar harus dapet, strong will-nya dia gitu, harus dapet, harus dilakukan hari ini. Benar yang tadi, Ibu Yana katakan gitu loh, kalau dia lagi ngomong, kita harus dengerin dia gitu loh ya. Mungkin lagi masak atau misalnya kita kadang-kadang lagi ngobrol sama orang gitu ya. Dia nggak peduli. Mama tet 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 gitu. Dia nggak peduli bahwa ada orang lain, mamahnya lagi ngomong sama orang lain gitu. Jadi dia nggak mau tahu pokoknya apa yang dia rasakan, aku pengen ngomong sekarang ya harus mama dengerin sekarang. Nah, itulah yang mungkin orang lain menganggap bahwa ini anak nggak ada tata keramanya kali ya. Maksudnya mamanya lagi bertamu, ada tamu lagi ngomong sama orang atau lagi telepon, tiba-tiba anaknya ngoceh-ngoceh dan kita harus mendengarkan dia. Nah, itu dia. Yang kita harus ajarkan di situ tuh. Seperti itu. Tunggu ya nak ya, tunggu sabar kan anak itu kan nggak sabaran banget kan ya. Dia pengen cepet semuanya juga cepet. Jadi saya bilang tunggu sabar gitu loh. Misalnya kalau antrian juga tunggu antri ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 kamu tunggu gitu loh. Anak itu pasti nggak sabaran gitu loh. Oke, jadi lebih strong will-nya untuk satu Ada tujuan tujuannya. tertentu ya. Ya. Jadi kalau kalau tadi Ibu bilang dia ingin bicara gitu ya, interupsi mamanya gitu, memang karena ada keinginan untuk dia melakukan sesuatu atau memang kecenderungannya dia ingin mendapat perhatian lebih gitu, Bu, biasanya. Oh, kalau pendapat perhatian lebih sih enggak ya kalau menurut saya. Cuman dia mau sesuatu itu. Karena di kepalanya dia itu terlalu banyak hal-hal yang dia pikirkan gitu loh ya. Jadi kalau dia nggak ngomong ini, nanti dia bisa lupa gitu loh. Jadi dia harus ngomong. Dia harus Hmm. ngomong. Karena pemikiran di otak kepalanya itu kayak puzzle banyak banget gitu ya. Mikir ini, mikir ini, mikir ini banyak sekali gitu loh. Jadi mau nggak mau pada saat itu juga dia harus ngomong gitu. Oke, makasih Miss Victoria. Dipersilahkan lagi dari partisipan. Oke, ada Ibu Nirwana. Silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, terima kasih. Maaf sebelumnya nggak bisa open cam karena anak saya lagi sakit, jadi di rumah sakit, jadi saya matiin camnya. Oke, it's okay. Oke. Jadi semua apa yang dikatakan oleh ibunya itu benar banget ke anak saya dan kebetulan anak saya dua-duanya gifted. Nah, saya tahunya itu ketika yang anak pertama umur 4 tahun dan anak yang kedua umur 3 tahun. Awalnya saya sebagai orang tua baru ya yang nggak tahu apa-apa tentang apa itu gifted, bagaimana cara mengasuh anak gitu dan saya ada dalam lingkungan ada mertua, ada papanya juga yang nggak mengerti tentang gift. Jadi kayak sepertinya saya lebih ke ini ya, saya ikut ini kayak lebih ke diri saya sendiri bagaimana setelah saya tahu anak saya itu gifted, lebih ke diri saya gimana supaya saya bisa lebih mengerti mereka dan menjadi orang yang tepat buat mereka berdua gitu. Karena selama saya bersama-sama dengan mereka kan saya sudah mulai baca-baca nih apa sih gifted, bagaimana mereka begitu. Tapi semakin saya banyak tahu tentang hal itu dan saya tidak melakukan seperti apa yang saya ketahui, itu membuat hati saya semakin hancur gitu loh. Saya jadinya kayak menyalahkan diri saya sendiri, kamu harusnya lebih sabar, harusnya kamu dengerin. Jadi kayak jadinya saya butuh bantuannya ke diri saya sendiri gitu loh. Saya tahu Tuhan kasih anak-anak saya yang spesial. Nah, kalau misalnya di sekolah juga biasa mereka saya tanya gurunya bagaimana mereka di sekolah. Saya jelaskan ke gurunya anak saya memiliki special need, IQ-nya di atas rata-rata, ada gifted saya kasih semua formnya ke Miss-nya supaya Miss-nya juga mengerti karena kalau misalnya teman-temannya nggak tahu gitu nanti ada laporan dari orang tua murid kayak ngomong orang tua murid juga bilang kayak anaknya nggak sopan gitu loh. Tapi saya udah mengajari itu berulang-ulang kali. Tapi uh, gimana ya? Misalnya kayak mereka terlalu excited, itu mereka kayak anak saya yang pertama dia kurang bisa mengontrol kalem gitu loh, dia akan menunjukkan dia begitu excited begitu atau mungkin dia ingin mencoba untuk bersosialisasi dengan temannya, dia tidak bersosialisasi dengan baik, mungkin mendekatinya dengan pelan tapi uh,
pokoknya kayak caranya itu serba salah gitu loh. Jadi dia kayak teman-temannya, jadi anak saya ini lebih sukanya berteman dengan orang yang lebih dewasa. Karena dari waktu dia itu dideteksi gifted itu, dokternya bilang bahwa dia kemampuannya itu 2 tahun di atas seusianya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan anak yang kedua, dan mereka ini adalah gifted yang berbeda. Jadi saya merasa saya harus membela diri gitu loh. Yang saya harus ke sini harus memperlakukan anak ini seperti ini, yang ke anak kedua saya harus seperti ini. Jadi uh, lebih kayak butuh pertolongan untuk kayak semangat gitu sih untuk diri saya sendiri, saling ibu-ibu yang mungkin memiliki anak gitu saling tolong gitu loh, kayak Ya, it's okay, kamu bisa gitu loh. ya, Kayak nggak semua orang memahami, kayak papinya sendiri betul. pun dia dan keluarga saya nggak memahami gitu. Saya sebagai, jadi kalau saya lembut, saya menjelaskan berulang-ulang, mereka bilang, ah jangan dimanjain, ah Oke, ngapain banyak nanya kamu, kan mau oke, sama ke mall, saya harus jelasin, kita harus ke mall ke sini, abis ini ya, kita begini, kita harus begini, begini, semua harus terstruktur, katanya ngapain dijelasin, terlalu visioner, terlalu ini, udah biarin aja ini. Tapi mereka nggak bisa seperti itu. Yang ada mereka akan tantrum karena tujuannya nggak jelas ngapain sih ini ya, dan akan tanya terus gitu. Nah, oke. saya yang Eh, tahu seperti ya, itu. maaf, Bu Nirwana. Jadi permasalahannya apa ya, Bu ya? Permasalahannya sih kayak di Oh, diri saya sendiri. Bagaimana saya oke, butuh support system supaya saya nggak lebih apa ya, uh, supaya lebih bisa mengerti anak-anak saya. oke. Jadi lebih Ya, ke sayanya sebenarnya bukan lebih betul, ke anak saya. betul, betul. eh Ibu harus ikut komunitas karena pada saat Ibu masuk komunitas, Ibu merasa Ibu tidak sendiri. Saya pun juga demikian gitu, Bu. Saya pun waktu awalnya sebelum ada komunitas, saya punya teman-teman saya hilang semua, hilang semua. Karena mereka menganggap bahwa mungkin sombong kali ya. Aku punya anak kayak gini dibanggakan gitu ya. Tapi mereka nggak tahu emosinya itu yang Ibu bilang tadi benar. Mereka kadang-kadang swing mood ya. Swing moodnya mereka tuh, aduh, itu bener-bener. Kalau mungkin ya kalau di sini yang main saham itu mungkin tahu ya. Jadi saham yang kadang-kadang bisa nah, gitu ya. Tiba-tiba sedetik hancur. Nah, itu terjadi sama anak saya gitu loh. Itu terjadi pada saat les piano loh. Les piano loh itu. Jadi dia lupa bawa buku, gurunya kebetulan ada di komputer, mungkin bisa di ini pakai e-book atau apa saya nggak ngerti. Terus udah gitu tiba-tiba anak saya nangis gitu loh. Terus nggak jelas gimana, terus tiba-tiba bisa ketawa gitu loh ya. Terus nggak tahu tiba-tiba bisa nangis lagi. Terus udah gitu terakhir ya sudah, akhirnya dia udah lupa atau bagaimana, udah pulang. Gurunya teks ke saya, ceritain ada masalah kayak gini. Coba cari tahu. Itu kejadian 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya nggak tahu. Saya pernah nanya ke anak saya dan anak saya nggak mau jawab. Nah, itu anak-anak gifted seperti itu. Jadi pada saat mungkin dia mau bercerita, kita akan dengarkan. Pada saat mereka nggak mau ngomong, mau dikulik-kulik seperti apapun sama psikolog juga mereka nggak akan ngomong. Jadi seperti itu. Jadi pendekatannya memang berbeda. Apalagi yang tadi Ibu ceritakan bahwa Ibu memiliki 2 anak gifted yang berbeda. Boleh tahu Bu, gifted apa Bu? Kalau anak Ibu? Saya lupa, Bu. Saya ada catatannya, tapi saya lagi nggak Oh, pegang. oke, oke. Kalau untuk anak saya sendiri, anak saya tipe 1, itu gifted learner. Jadi dia memang bisa ngikutin peraturan sekolah, bisa mengikuti peraturan sekolah meskipun banyak struggle-nya juga sih di sekolah gitu loh. Seperti bosen lah gitu kan ya. Mungkin anak-anak kalau satu kelas isi 30.000, sedangkan dia kan punya motivasi, ya di sekolah ya aku harus dengerin gurunya gitu ya. Kalian tuh ribut gitu loh, itu annoying me katanya, disturbing me. Wah udah setiap kali saya dengernya udah kayak gitu-gitu aja deh. Anak pulang, ini anak misalnya, "Ini temanku ini berisik nih, padahal aku mau belajar di sekolah, begini begini begini." Ya namanya anak-anak kan kayaknya maunya mungkin ada anak-anak yang nggak mau belajar kali ya di sekolah atau bagaimana gitu loh. Nah, tipe-tipe yang kayak gini. Ada juga mungkin tipe gifted yang challenging gitu loh. Ada tipe gifted yang twice exceptional, seperti mereka ada kelebihannya
plus tambah-tambahannya misalnya ADHD lah, disleksia lah, kayak teman nggak bisa baca nulis gitu kan ya, terbalik-terbalik, dan itu benar-benar kami orang tua sangat sangat harus berjuang gitu loh untuk mendidik mereka gitu loh. Mereka bukannya nggak bisa, cuman caranya itu, cara pengajaran yang mereka itu yang harus kita bedakan. Itu aja sih gitu loh. Dan kebanyakan mungkin anak-anak gifted itu lebih ke visual spatial learner ya. Kalau aku pikirkan, kita bahas lagi ke untuk Doriamus gitu ya, untuk guru-guru. Anak-anak ini cepet baca pattern loh. Nah, cepet baca pattern, mereka kan ngerti ya. Jadi kita jangan kasih kertas, ini ya kamu pelajari misalnya 2 halaman deh gitu ya, 2 halaman Alfred deh ya. Alfred minimal berapa ya Frida ya? Sekitar berapa bar gitu ya. Pastikan mereka punya ya, Paling punya banyak 16 ya. 16 ya, tapi kan mereka punya versionnya ABA gitu ya. Iya. Nah, kita ajarkan ke mereka tuh. Mereka pas pertama kali lihat partitur, waduh panjang bener nih, padahal kan ABA gitu kan ya. Nah, kita harus ajarin, oh kamu lihat deh pattern ini sama pattern ini notnya sama, dan ini berulang. Andaikan kamu belajar misalnya pattern, misalnya 16 atau misalnya misalnya berapalah. Nah, bar 1 sampai bar ke-5 itu akan terjadi lagi pada bar keberapa dengan pattern yang sama. Jadi mereka melihatnya, waduh ini nggak banyak. Jadi ini lihatnya, oh iya mengulang lagi. Aku bisa di sini, aku bisa di bawah gitu loh. Tinggal pengembangan ini. Itu yang saya lakukan ke anak saya, meskipun saya nggak ngajarin ke anak saya piano ya. Saya ajarin, saya selalu temenin dia dan saya selalu ingatkan ke dia, coba kamu belajar yang menurut kamu di mana bar yang nggak bisa itu yang kamu ulangi. Yang merasa kamu belum perfect kamu ulangi di situ sih. Oke. Itu buat guru-guru yang ada di sini ya. Khususnya juga Ya. aku nggak tahu apakah ada guru sekolah gitu kan. Soalnya anak-anak di sini kan luar biasa cepet nangkepnya gitu ya. Jadi pada saat mereka eh, mereka pasti kalau dikasih pertanyaan nomor 1 gitu ya, pasti akan angkat tangan, raise hand, pasti Ya. itu kejadian gitu loh. Dan yang terjadi adalah anak saya selalu diabaikan gitu ya. Nggak dikasih gitu loh, tanpa sebab, tanpa penjelasan. Pokoknya dicuekin gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya tuh nggak boleh gitu loh, harusnya jelasin. Berbagi ya dengan teman gitu, kamu sudah lebih bisa coba berbagi dengan yang lain. Guru nggak explain. Nah, ini yang membuat mereka merasa sedih. Kayaknya aku dicuekin nih sama Miss kayaknya gitu. Yang awalnya mungkin, udahlah males deh. Jadi kayaknya udah nggak ada motivasinya, udah dimotivasi, udah turun jadinya, gitu. Oke. Oke. Berarti tadi kesimpulan untuk yang pertanyaan Ibu Nirmala itu bergabunglah ya ke Iya, tadi. Jadi tidak hanya untuk Ibu Nirmala, mungkin juga ya pengajar-pengajar, tapi terlebih untuk pada parent supaya berjuang bersama dilengkapi dengan pengetahuan yang lebih lengkap. Nah, betul. nanti akan dapat banyak pengetahuan dan ya itu ya nggak boleh terus berhenti belajar gitu ya. Betul, betul. Nah, sekarang di chat udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Bapak Budianto. Pertanyaannya ya, eh, dia bertanya, bagaimana kalau anak yang bersangkutan sudah demotivasi? Sampai katanya ada istilahnya dulu kakaknya bilang dulunya shining, shimmering, splendid kayak whole new world ya. Tapi kok sekarang jadi dumb kesannya begitu. Atau kenapa sepertinya mereka termotivasi seperti ciri-ciri, apakah itu lebih karena ciri-ciri anak gifted gitu ya? Atau tadi Ibu sempat bilang ada ciri yang maladaptif ya, kan negatif jadi agak males gitu gitu. Nah, bagaimana Bu tentang ini? Oke, malam Pak Budi ya. Saya kurang tahu, Bapak nggak menjelaskan apakah anak Bapak itu, gifted atau bukan, saya kan kurang dijelaskan di sini ya, Pak, ya. Cuman kan kalau dilihat di sini demotivasi. Mungkin Bapak harus mengetahui dulu, dia tidak termotivasi itu karena apa, Pak? Gitu. Tidak termotivasi karena apa? Apakah karena tidak ada tantangan lain lagi? Misalnya dia mengerjakan suatu proyek, misalnya dia nggak ada tantangan lagi, terus dipaksa-paksa terus misalnya gitu ya. Kayak anak saya kebetulan sedang mengikuti, les untuk Olimpiade Math gitu ya, les untuk Olimpiade Math.
beberapa tawarkan untuk ikut, selalu ada beberapa term gitu, ikut untuk dilombakan. Tapi saya melihat bahwa dia ini awalnya juga karena dia minta, terus saya support dia untuk les, tapi pada saat untuk awalnya dia ikut olimpiade, dia gagal, ya, dia gagal. Saya mengerti gitu loh, dan dia tuh merasakan bahwa dirinya tuh bener-bener bodoh banget ya. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku begini 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 gitu ya. Tapi saya menjelaskan ke dia gini, "Kamu jangan melihat bahwa teman kamu itu, yang menang gold, dapat piala gold itu seperti apa. Kamu harus melihat perjuangannya mereka dulu. Mereka tuh sudah belajar." Oke, gifted tipe 3 ADHD ya, Pak, ya? Oke, jadi mereka, jadi saya nggak selalu melakukan menyuruh anak saya untuk minta olimpiade 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 terus, karena saya melihatnya dia butuh waktu untuk mempersiapkan diri. Istilahnya kita mau perang, senjata kita tajemin dulu. Jadi seperti itu. Jadi untuk Bapak ini ya coba Bapak harus cari tahu dulu apa yang membuat anak Bapak itu udah nggak motivasi lagi, udah nggak apa yang membuat trigger-nya itu apa gitu loh, Pak, gitu. Saya rasa itu aja ya, Pak, ya. Jadi permasalahannya apa dulu gitu loh. Mungkin pelan-pelan harus dibicarakan gitu loh ya. Kita nggak bisa mereka sih, Pak. Mereka itu semua apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan motivasinya dia kok, keinginannya dia. Kalau mereka nggak mau ya bilang nggak mau ya nggak mau gitu loh. Nggak bisa kita paksakan atau kita apalagi reward and punishment buat anak-anak gifted itu udah nggak berlaku banget gitu loh ya. Udah nggak ada, nggak bisa. Karena misalnya gini, "Ya udah kamu coba ini ya, dapat segini ya, nanti aku udah kasih ini." Mereka cuman, melihatnya, reward-nya gitu, misalnya gini ya, kayak sekolah musik saya balik lagi misalnya, ada guru-guru yang kasih stiker gitu ya, "Wah nih kamu bagus nih, Miss kasih stiker ya, nanti stiker bisa ditukar begini-begini," gitu-gitu ya. Saya pernah jalanin itu ke anak saya gitu loh, ya kan, "Ayo pakai tikmak," gitu ya, tikmak dikumpulin banyak, nanti mama udah kasih ini. Pertama-tama jalan, lama-lama nggak jalan karena tujuan akhirnya ujungnya itu mama apanya itu dia nggak suka gitu loh. Nggak suka gitu loh. Tapi kalau misalnya ujung-ujungnya itu dia suka, wah dia akan grace banget itu, kencang gitu loh. Gitu ya, Pak Budi ya. Mungkin, apakah sudah cukup penjelasannya? Oke, berarti sementara mencari tahu ya, jadi ditelusuri kira-kira apa yang terjadi, apa penyebabnya. Mungkin dari situ bisa ketemu jawaban yang lebih detail gitu ya untuk langkah tadi ya, langkah kreatif yang harus dilakukan selanjutnya. Ya. Nah, nanti mungkin akan ada berkembang lagi, cuma kita mau masuk dulu ke pertanyaan, ada dua pertanyaan yang masuk ya. Pertama saya bacakan dari Ibu Erani Selalahi, dia ada dua pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah kelak saat anak-anak ini dewasa akan menjadi seperti kebanyakan dewasa pada umumnya, jadi orang dewasa yang normal ya? Atau bagaimana kita menyingkapi anak-anak gifted ini sehingga saat dewasa dapat diterima dengan lingkungan mereka? Dan kemudian sebagai guru, jadi Bu Erani adalah guru di sini, menyeimbangkan preferensi mereka ke satu bidang supaya ketertarikan mereka berkembang ke hal-hal yang lebih general, ataukah lebih baik diasah di satu bidang aja sampai tajam gitu. Oke, saya, jawab untuk pertanyaan pertama. Apakah kelak anak-anak ini dewasa menjadi kebanyakan dewasa pada umumnya? By the way, gifted ini bukan suatu penyakit, ya. Ini adalah suatu karakter, jadi dia akan tetap menjadi seorang gifted dewasa. Seperti itu ya, Bu, ya. Jelas sekali, mmm, saya ceritakan tentang saya. Saya awalnya anak saya terdiagnosa gifted itu waktu usia 4 tahun. 4 tahun, itu dari adik ipar saya kebetulan adalah psikolog autism tapinya. Dia melihat suatu perbedaan yang cukup signifikan antara gifted dan autism. Ya, makanya dia bilang anak Cici adalah gifted. Bagi saya gifted, saya nggak ngerti waktu pada saat itu gifted itu seperti apa, yang tahu bahwa anak saya itu super duper nakal.
super duper nggak bisa dikasih tahu. Saya kasih tahu A, dia kerjain B, saya kasih tahu B, dia kerjain C, yang ada bikin mama marah gitu ya. Terus, pada saat umur usia 6 tahun, awalnya Covid, nah saya baru ngerti tuh, ya saya baru ngerti anak saya tuh gifted tuh kayak begini ya, gitu ya. Nah terus, dan saya banyak belajar saat itu. Karena pada saat awal pandemi, saya nggak bisa kemana-mana, saya nggak bisa ke psikolog, saya nggak bisa cari terapi atau apapun juga, saya nggak bisa keluar rumah gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus belajar. Dan setelah saya belajar banyak buku yang saya baca, akhirnya saya merasakan bahwa karakter ini ternyata ada juga di diri saya. Hmm, Dan yang saya katakan bahwa gifted itu adalah genetik. oke. Jadi siapa yang menurunkan ke anak saya adalah saya sendiri. Dan saya mungkin kalau saya tarik ke atas, siapa, saya juga ada gitu loh, papa saya gitu. Dari papa saya translate lagi mungkin. Tapi nah itu udah jauh susah karena orangnya memang udah nggak ada gitu. Tapi saya ngerasain bahwa karakter anak saya itu, saya melihat anak saya seperti saya melihat diri saya sendiri. Jadi gifted itu adalah genetik. Jadi nggak akan bisa, menjadi dewasa normal. Mau diapain juga gitu nggak akan bisa gitu. Itu saya udah menjawab ya pertanyaan, nomor satu. Yang nomor 2, oke, preferensi mengembangkan kesalahan bintang. Mereka itu demen banget, mereka itu kecepatannya itu, sangat tinggi sehingga mereka tuh minatnya banyak banget seperti istilah katanya, kalau anak-anak yang biasa, anak-anak bright gitu ya, yang pintar itu seperti mereka, kebetulan anak saya 2, yang gede itu anak-anak, yang pertama anak saya yang gede itu adalah anak high achiever. Jadi anak-anak yang punya tujuan yang jelas seperti kayak orang pakai kacamata kuda gitu ya. Jadi mereka nggak lihat ke sana, dia tahu, "Oh aku mau ke sini," jadi lurus gitu ya. Kalau anak-anak gifted itu kacamata kudanya dibuka, jadi lihat, wah semuanya aku suka gitu loh, semuanya aku minati gitu, aku pengen coba ini, semuanya gitu ya. Nah kalau misalnya inilah yang, lagi saya ongoing gitu ya, ke arah satu. Kalau untuk awalnya agak sulit kalau saya rasa ya, Bu, ya. Saya mencoba anak saya ke satu, tapi karena dia kecepatannya sangat ini banget ya, misalnya origami, pernah dia demen sama origami, origami terus. Udah origami advance gitu ya, bener-bener advance banget origaminya udah mungkin, kalau kalian mau lihat origami anak saya itu luar biasa, saya sendiri kalau orang pikir mama yang ajarin, ini enggak, anaknya diajarin mamanya, tapi mamanya juga nggak sanggup sih untuk ngikutin origami ke dia. Jadi kalau gila gue origami, origami terus. Pada suatu saat, "Kamu mau bikin origami origami lagi nggak?" "Nggak, aku bosen." Aku mau waktu itu lagi menggilai misalnya Beatles, main gitar Beatles, semua Beatles ya. Semua dia cari sendiri. Anak sekarang kan generasi apa-apa bener-bener teknologi maju banget ya. Jadi dia cari searching, cari notasi baloknya apa segala macam dia mainin gitu. Udah yang origami dia mah dia udah nggak kutak-kutik tuh, ya kan. Terus ada satu masa, dia lagi gila sama robotik, robotik terus gitu ya. Dibikin program gitu ya. "Kamu lagi bikin apa?" "Lagi bikin program begini. Entar kadang-kadang, "Aku lagi bikin program buat main game gini." Nah, terus ada satu masa lagi dia lagi demen Lego Lego gitu. Jadi kalau untuk mengarahkan ke satu bidang aja itu memang susah banget sih, bener-bener susah banget gitu karena itu motivasi internalnya dia, "Aku lagi pengen ini, aku lagi enjoy ini," jadinya susah gitu. Dan itu saya lagi memang coba gitu ya, kayak sekarang anak saya kelas 6 SD gitu kan ya, dia udah tahu dari kelas 3 SD dia udah tahu, "Aku mau jadi scientific." Kelas 4 dia udah bilang, "Aku mau kuliahnya di biomedik science." Terus kelas 5, "Apakah kamu tetap mau tetap aku mau biomedik science." Oke. Waktu kelas 3 dia udah searching, "Apakah aku harus kuliah di Harvard?" Hmm, Aku kuliah di Oxford gitu, saya sampai kayak dengernya udah aduh, nah kelas 3 SD loh ya. Yang lain teman-temannya masih pecicilan lari-lari, dia udah mikir seperti itu. Jadi kayaknya kita pelan-pelan untuk mengarahkan gitu loh. Saya pun juga gitu, kayak misalnya piano atau gitar gitu ya. Misalnya, "Ya sudahlah ya kamu nggak usah les piano," karena saya kan dulunya guru piano ya, saya ngerti gitu loh. Harus banyak latihan, sedangkan dia nggak latihan. Saya suruh stopin untuk nggak ngeles kan, sayang gitu ya. Fokus aja kamu maunya apa gitar?" "Enggak, aku juga mau piano." Nah kayak gitu gimana? Ya kan, susah juga jadinya. Nah palingan kita ini pinter-pinter negosiasi sama dia.
gitu. Ya, Berarti kita tidak memaksakan ke satu bidang, tapi kita lihat apa minatnya dan difasilitasi begitu ya Bu, yes, ya? Lebih ya, tepatnya. ya, Fasilitasi siapa tahu itu memang menjadi suatu bekal yang di saat itu sesuatu yang bermanfaat buat dia ya Bu. ya, betul. Oke. Nah, Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Semoga tadi bisa menjawab untuk Miss Erani. Eh, ya, tetap semangat kita semua. Pertanyaan berikutnya masuk dari Seni S. Salim. Nah, izin bertanya, kalau anak masih kecil tidak merangkak, tapi langsung berjalan gitu ya, melewati fase merangkaknya, apakah termasuk tumbuh kembang anak gifted? Jika bukan, kira-kira apa penyebabnya? oke. Saya klarifikasi lagi, saya bukan dokter tumbuh kembang ya. Jadi saya juga kurang begitu tahu. Cuman yang kita tahu bahwa anak-anak gifted itu kan memang memiliki suatu perkembangan yang sangat cepat dan waktunya singkat. Nah, itu aja kuncinya, anak gifted itu mengalami suatu perkembangan yang cepat, tapi waktunya singkat. Jadi dia akan cepat semuanya, tapi waktunya singkat. Jadi cepat, nanti akan berubah lagi berubah lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk, dia merangkak langsung berjalan, saya kurang tahu karena, saya bukan dokter tumbuh kembang, jadi saya kurang tahu ya, maaf gitu ya. Oke, jadi Mhm. mungkin kalau memang ada beberapa ciri yang sempat Ibu ceritakan di awal, mungkin di-encourage untuk mendeteksi, mencari psikolog atau dites begitu ya Bu ya, Ya, mungkin. mungkin ke arah ke dokter tumbuh kembang kali ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, makin malam makin panas ya pertanyaannya masuk terus. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan dari Ibu Juni. Anak perempuannya dites itu masuk ke gifted grade 1 ciri Asperger. Saya kebingungan dengan obsesinya dengan gadget dan sangat suka dengan konten yang agak seram, karakter dan image-nya. Dia pernah minta mau les programmer junior, tapi saya takut motivasinya karena mau main gadget. Karena saat ini sering saya batasi untuk screen time-nya. Apakah harus dituruti permintaan seperti ini? Karena tadi kita mungkin berbicara tentang memotivasi ya. Nah, cuma ini bagaimana? Karena memang masa-masa sekarang generasi alfa belum tentu gifted juga kecanduan gadget ya. Jadi mungkin ini ada kebingungan seperti ini. Gimana, Bu? Oke, betul yang dikatakan oleh Miss Frida, anak hari gini, anak alfa, namanya gadget kayaknya udah lengket sekali, nggak mungkin ini ya, nggak mungkin dipisahkan gitu ya. Cuma mungkin saya juga sebagai orang tua, mmm, kalau untuk penggunaan gadget anak saya batasi sih, saya batasi, gitu. Dan anak ini kan cukup pintar gitu ya, entar banyak alasannya mau beginilah, begitu. Kita harus tetap, konsisten gitu ya sebagai orang tua misalnya yang, waktu kamu sekian untuk gadget, ya waktu kamu sekian untuk gadget. Jadi jangan terlalu, apa, ini ya, banget-bangetan sama gadget gitu. Kalau untuk les program junior, eee, kalau memang dia punya motivasinya untuk bikin, apa, coding atau apa, saya rasa nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Anak saya pun juga sama sih gitu loh. Pernah saya ikutkan untuk, coding, robotic coding itu, karena mereka ada kurikulumnya sendiri ya. Misalnya mau bikin apa, mereka ada ini. Cuman kalau ibu takut untuk gadgetnya ya, ibu harus apa namanya, negosiasi dengan anaknya gitu loh. Oke, kamu sudah ya tadi, les misalnya dengan screen time-nya kamu udah ini, kita main gitu yang lain. Karena anak-anak itu kan sebenarnya, butuh main ya, teman main ya. Saya juga ngerasain seperti itu sih gitu loh. Anak saya juga kadang-kadang, "Ayo mama main," gitu loh. Kebetulan kalau misalnya saya bisa main ya saya main, saya coba untuk main gitu loh ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga punya kesibukan sendiri ya orang tua. Jadi ya sulit ya hari gini untuk melepaskan gadget gitu, itu juga suatu tantangan saya sendiri sih masih gitu loh. Itu ya, Bu, Iya, ya? oke. Jadi memang ada yang berupa batasan-batasan ya harus kita tetap ajarkan ya tadi. Terus kayaknya skill tadi bukan hanya kreativitas, menjaga emosi dengan baik jadi parents tapi juga bisa menegosiasi ya. Itu skill yang istimewa juga dimiliki oleh parents-parents gitu ya. Nah, mungkin
sambil mau saya sisipkan juga tadi di awal kan sempat dikatakan ibu menulis buku perjalanan ya tentang perjalanan mendampingi anak gifted ini. Nah, saya mau memberikan informasi dulu ya, takutnya nanti terlewat nih, supaya yang masih membutuhkan masukan, bagaimana perjalanan, apa yang dilakukannya. Nah, ini buku yang ini tadi. Nah, Symphony of Life ini bisa didapat, ini e-book ya bentuknya, jadi bukan printed book. Ini bisa didapatkan pada link berikut, saya kirim di chat ya. Jadi silahkan Bapak Ibu semua boleh mendownload, dibaca lebih detail, karena mungkin banyak pertanyaan yang muncul mungkin bisa diakomodasi dari kisah di buku ini gitu ya. Oke, mungkin saya boleh bertanya juga ya lagi, karena dalam konteks pengajar ya. Jadi kalau tadi saya menyimak sempat dibahas mengenai bagaimana harus mendeteksi. Berarti harus ada peran aktif orang tua, tapi juga mungkin guru-guru yang kita pengajar di sini mulai terbuka ya matanya melihat ciri-ciri dari murid yang mungkin sebelumnya kita tidak paham gitu ya. Kok agak struggle gitu dengan murid-murid tertentu gitu ya. Nah, tapi tadi dibilang juga kita harus punya strategi pendidikan yang tepat gitu ya, karena mungkin tidak bisa diberlakukan hal yang sama dengan murid-murid yang normal. Nah, pertanyaan saya sebagai pendidik musik gitu ya, pertama, apakah ketika ada murid yang mulai belajar atau yang kita juga mungkin melihat, kita satu harus menanyakan kepada orang tuanya apakah anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus ya, dan supaya gurunya tahu gitu ya apa yang mungkin kita nggak kaget kalau muncul perilaku tertentu gitu. Dan kedua, berarti apakah pendidik ini kita harus menyediakan suatu kurikulum gitu ya yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Gimana, Bu? Oke, kalau saya rasa kalau untuk di Indonesia agak kurang kurang apa ya namanya ya, bukan tabu ya, cuman kurang enak gitu ya. Apakah ibu memiliki anak berkebutuhan kan kayaknya kurang enak ya, kurang enak gitu ya, kurang lazim lah gitu loh. Oke. Cuman guru-guru sih bisa paham dari karakternya dia ya, kan guru-guru pasti kan banyak memiliki murid ya, bisa lihat, oh murid ini begini, dapat murid yang baru misalnya, kok anaknya awalnya nih anak saya misalnya dapat ngeles, diajarin ini ngerti cepet, suruh ini ngerti cepet, semua cepet 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 cepet, ya cepet, terus gitu kamu ulang lagi, diulang lagi suruh bisa, diulangnya bisa. Tapi kan jelas ya kalau piano harus butuh pengulangan, ya kan supaya lancar gitu kan ya. Nah itu yang udah mulai kalau anak gifted ya, yang seperti tadi saya katakan udah mulai motivasi udah males kayaknya, aduh komisnya suruh ulang lagi. Nah itu udah kelihatan motivasinya udah melambat ya, udah mulai kelihatan gitu. Terus kalau misalnya kadang misalnya disuruh ini, coba kamu ulang lagi, dia udah mulai kayak waktu les 45 menit mungkin dia ini nih kali, lama-lamain gitu ya. Biasa kan anak-anak gitu ya, lama-lamain atau dia bisa nanyain sesuatu hal, biasa anak saya gitu tuh. Jadi pemikirannya out of the box kan ya, jadi bisa loncat-loncat gitu. Entar misalnya lagi belajar apa, terus dia bisa misalnya, "Nih ya tangan nada C mayor," misalnya gitu kan ya. Terus dia bisa ini sendiri, kalau C minor gimana, dia bisa tahu loh. Mungkin gurunya nggak tahu gitu ya, nggak tahu nih anak kok bisa tahu C minor dari mana gitu. Terus dia bisa nanya, "Kok CM7 gimana Miss mainnya?" Jadi kan di luar konteks belajar ya. Apalagi yang saya tahu kan kalau untuk Gloriamus itu kan kurikulumnya baku banget gitu. Nah, tiba-tiba kalau dapat anak kayak gini tuh jangan kaget gitu ya. Dia bisa out of the box, bisa nanyain sesuatu hal. Seperti yang tadi saya ceritakan ke Frida, misalnya anak saya mungkin baru belajar Bayer gitu ya, tiba-tiba minta gimnopedi Erik Satie nomor 1, ya kan? Itu aduh, mama aku mau main gitu kan. Terus kayak apa Joplin Joplin apa Maple Rack, Ya. ya kan? Hmm. Saya kasih versi yang easy dong, yang gampang gitu. Terus dia bilang apa? Ini kurang asik dia bilang begitu. Aku maunya yang susah 4 flat.
Dia mau yang plat. Nah, ini baru keren, Mama. Dan dia mau belajar ini tuh. Jadi sedangkan kalau misalnya kita tarik balik, dia tuh belum nyampe gitu ke 4 flat gitu loh. Tapi dia mau dan dia motivasinya itu gede dan dia bisa. Lo gimana, Frida? Kalau menemukan anak seperti gitu, ya kan? Iya, berarti kalau tadi ngomong soal motivasi, Hmm, terus juga mungkin jelas ya dengan orang hmm, tuanya tahu hmm, kondisinya, berarti hmm. apakah kita sebaiknya memfasilitasi gitu. Kalau misalnya pertanyaan tadi, misalnya, oh kalau C Oke, minor bagaimana? Ya sudah ya, kita jelaskan ya, saat ya, itu. Jadi yes, mungkin saya membayangkan sesi les itu akan penuh dengan tanya jawab, betul. ya. Tapi abis itu harus back on track. Jangan Iya. jangan dilayanin dia punya pertanyaan terus gitu loh. Harus back on track. Oke, udah selesai ya. Kita balik lagi. Nah, awalnya anak saya ngeles apa namanya? Sama gurunya itu sampai gurunya itu harus bisa main catur loh. Waduh. Jadi kalau misalnya dia menang, anak saya ini dia misalnya mau apa, ya udah gitu loh. Kalau misalnya gurunya menang ya udah ini. Jadi gurunya mau nggak mau harus belajar catur untuk mengalahkan anak saya supaya back on track. Wah, challenging tapi Perjuangan, perjuangan. memang harus ya itu ya kreatif ya semua yang sebetulnya tadi ya ada pihak-pihak luar ya jadi kayak pengajar institusi sekolah kan pihak luar tadi ya Ya, faktor itu berarti hmm. kita juga diajak Ya, kreatif betul, ya betul. tapi bisa mengakomodasi kebutuhan anak-anak Ya, tetap bisa belajar musik ya hmm, intinya betul, begitu ya Bu ya betul. Ya, karena awalnya ibu saya nggak kasih tahu sih ke mereka gitu ya bahwa anak saya dengan kondisi ini. Pada saat mereka sudah mulai, menunjukkan "Bu, anak ibu kok gini?" Saya baru buka kartu deh supaya mereka bisa gampang ya, bisa gampang. Dan saya kasih tahu, oh anak saya begini, coba kamu kayak gini, 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 gini gitu. Saya kasih tahu gitu. Oke, jadi kalau dari sisi pengajar, ketika kita melihat ada kecenderungan ini, lebih baik kayak berbicara dengan Ya, orang tua ya, ya, diskusi nah, lah. diskusi ya. Oke, jadi semangat pengajar-pengajar di sini, kita masih bisa menjadi apa faktor luar yang mendukung loh sesuatu yang baik, tapi kita sama-sama harus belajar ya, nggak hanya parents aja. Nah, mungkin karena waktu, ada satu pertanyaan terakhir Bu Ya, di chat ya. hmm, Di sini pertanyaan dari Steph di sini ya. oke. Apakah memang anak gifted ini cenderung lebih aktif dibandingkan anak sewajarnya? Kalau untuk anak Bu Victoria sendiri, apakah dulu aktif banget? Dan sekarang apakah berkurang aktifnya? Oke, Dan apakah ada masukan untuk mengurangi keaktifannya gitu ya? oke, Dan oke, terus apalagi ya dia mau tanya tentang talent and gifted gitu. oke, oke. Saya terangkan dari teorinya dulu ya. Kenapa anak gifted ini hyperaktif gitu ya? Em, Berdasarkan teori Dabrowski itu mengatakan bahwa teori perkembangan, lompatan perkembangan over excitabilities itu meliputi 5 area. Ya, 5 area: emosi, sensori, imaginary, intelektual, sama motorik. Nah, karena mereka itu berkembangnya itu sangat cepat yang saya tadi katakan, perkembangan sangat cepat dan waktunya singkat. Makanya ini aktif banget, memang dari kecil tuh aktif banget gitu ya. Karena luar biasa anak saya tuh bisa dibilang kecil-kecil udah nggak tidur siang loh. Malah semakin yang saya tahu dari komunitas kami ya, semakin tinggi IQ anak-anak gifted itu, mereka tuh waktu tidur mereka lebih sedikit dibandingkan normalnya. Oh. Karena mereka tuh otaknya mereka itu bekerja terus, berpikir terus. Hmm. Jadi semakin tinggi anak itu ya, jadi mereka pengen berpikir, berpikir, berpikir gitu loh. Otak mereka seperti itu gitu loh. Jadi sampai sekarang mengurangi, masukan untuk cara mengurangi kayaknya kagak ada ya. Nggak ada, mereka tetap aktif. Jadi dengan caranya saya memberikan kegiatan, memberikan banyak kegiatan. Misalnya bisa dibilang saya tuh kayak manajer artisnya dia gitu ya.
hari ini bisa setiap hari soalnya ada jadwalnya les gitu ya, karena rasa keingintahuannya dia gitu loh. Jadi misalnya Senin belajar apa, jadi saya kayak bikin program, "Kamu ngeles jam segini-segini," gitu loh. Kadang-kadang saya udah ilang-ilangin misalnya, "Udah ya kamu nggak usah ngeles ini ya," tapi dia nanya, "Oke, aku nggak ngeles ini, tapi aku harus diganti sama ngeles yang lain." Dia yang minta. Dia yang minta gitu loh. Kadang-kadang, "Enggak, aku tetap mau les ini." Padahal mamahnya tuh udah capek yang nganterin dia ke mana-mana itu udah capek gitu loh. "Kamu kurangin lah." "Enggak, aku mau tetap belajar gitu, fun Ma, itu belajar itu fun," gitu loh. Jangan, kalau misalnya kebanyakan liburan gitu, liburan sekolah kan anak-anak normal, "Wah, hore, libur lama," gitu. Anak saya enggak gitu loh. Anak saya mengatakan bahwa, "Aku semakin lama libur, itu aku semakin bodoh, karena aku nggak belajar. Aku tuh pengen belajar." Berarti memang again ya, harus mencari cara motivasi walau ya itu ya Iya, tadi capek ya, heeh, Bu, ya katanya iya. ya. Jadi dia pengen belajar ini, belajar itu, dia pengen banget gitu loh. Jadi kita coba memotivasi, tapi kadang saya juga ajarkan dia bagaimana cara untuk menikmati hidup gitu loh. Iya, betul ya. Sama Iya. mungkin apa lebih banyak tadi Ibu sempat bilang juga secara IQ tinggi tapi mungkin hal emosionalnya ya Ya, kekurangan di situ ya. jangan terlalu mereka, Iya, bergelut di yang apa mereka inginkan, tapi untuk bergaul sama orang aja dia bingung gitu kan ya. Gimana iya, caranya ya, kan tuh suatu hal yang seperti itu kan. Jadi bukan mereka namanya juga kita kan manusia, apa, makhluk sosial gitu ya. Bener betul. nggak? Jadi kita harus bergaul dengan orang lain, nggak bisa untuk sendiri aja itu nggak bisa. Itu sih, itu yang Oke. saya ajarkan gitu loh ke anak saya sampai saat ini, gitu. Terima kasih banyak Miss Victoria masukan dan saya rasa sebetulnya masih banyak yang penasaran sih ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang belum sempat bertanya atau mungkin juga ya karena kita terbatas oleh waktu, maka saya mengundang kembali untuk join di sesi kedua nanti di 21 Februari. Disiapin dulu pertanyaannya boleh dan juga tetap bisa diakomodasi ada 3 hal ya. Jadi yang ingin belajar dari sesi yang dulu ya secara detail tadi Bu Victoria sempat bilang nanti PPT-nya bisa minta ke panitia ya mungkin untuk tahu kayak secara detail secara ilmiah itu bisa dari situ. Kemudian tadi saya mengingatkan kembali untuk join di komunitas ya terutama untuk parents-parents tapi juga kalau pengajar mau bergabung juga boleh ya Bu ya Boleh. untuk belajar di situ. Dan jangan lupa untuk dapatkan buku e-book ya e-book yang terbaru dari Bu Victoria. Link sudah di-provide di chat. Nah, Iya. mungkin untuk malam hari ini kita sudah sudahi untuk pembahasannya karena saya yakin begitu banyak yang menginspirasi biar kita diendapkan dulu malam hari ini. Nanti di tanggal 21 Februari akan dilanjutkan kembali. Namun sebelum berakhir, saya mau mengundang para peserta jika memungkinkan untuk bisa open cam supaya kita bisa berfoto bersama. Oke, di sini ya ada 24 peserta. Ya, saya tunggu sebentar. Oke, baik. Kalau misalnya banyak yang eh, saya tunggu sebentar lagi. Yang bisa silakan membuka, tapi yang masih di perjalanan atau tidak bisa tidak apa-apa. Oke, saya mau ajak kita berfoto bersama ya. Semuanya smile. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya. Semuanya smile. Satu, dua, tiga. Oke, demikianlah seminar Gifted Child untuk malam hari ini. Eh, Terima kasih untuk kesediaan rekan-rekan bergabung, terutama terima kasih banyak kepada Ibu Victoria yang sudah berbagi pada malam hari ini, juga Gloria Mus yang sudah mengakomodasi seminar pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih semuanya. Yuk.